Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa materi pembelajaran yang kita buat atau kita lihat itu, aduh kok membosenin banget ya? Nah hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Gimana caranya mengubah materi yang kaku jadi sesuatu yang hidup, seru, dan yang paling penting, benar-benar nempel di kepala. Yuk kita mulai? Kita semua pasti pernah ada di posisi ini kan? Entah sebagai yang bikin presentasi atau sebagai penonton yang berusaha keras buat nggak ngantuk. Kita udah kumpulin semua data, semua info penting. Tapi kok pas disampaikan rasanya datar aja, pesannya nggak nyampe? Ini masalah klasik yang sering banget terjadi. Jadi ini dia kuncinya. Masalahnya tuh seringkali bukan di informasinya, tapi cara kita menyajikannya. Coba deh lihat bedanya di sini. Yang tadinya kayak tembok tulisan, penuh sesak bikin pusing, bisa berubah jadi sesuatu yang fokus, bersih, dan gampang banget dicerna. Nah, di sesi ini kita akan bedah langkah-langkahnya untuk bisa bikin transformasi kayak gini. Akar masalahnya itu sebenarnya cuma satu. Ada jarak antara konten kita yang bagus dan audiens yang mau belajar. Kalau informasi disajikan dengan buruk, ini malah bikin otak mereka jadi kelebihan beban. Istilah kerennya cognitive load. Akibatnya, mereka jadi capek duluan, susah fokus, dan akhirnya ya lupa sama apa yang kita sampaikan. Oke, kita masuk ke pilar yang pertama, dan ini yang paling fundamental. Kenali audiens kamu. Serius, sebelum kamu bikin satu slide pun, sebelum nulis satu kata pun, kamu harus paham dulu, ini materi buat siapa sih? Karena komunikasi yang efektif itu selalu dimulai dari empati. Nah, coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Audiens saya ini pemula banget atau udah jago? Apa sih yang pengen mereka dapetin dari materi ini? Dengan ngejawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita nggak lagi merancang sambil meraba-raba. Kita merancang dengan tujuan yang super jelas. Biar lebih gampang, coba deh bikin yang namanya persona pembelajar. Ini alat yang ampuh banget. Anggap aja kamu lagi bikin karakter fiksi. Kasih dia nama, pekerjaan, apa tujuannya, apa kesulitannya. Nah, setiap kali kamu mau bikin slide atau nambahin konten, tanya lagi ke diri sendiri. Kira-kira si persona ini bakal ngerti dan suka nggak ya? Ini cara jitu biar audiens selalu jadi pusat perhatian kita. Oke, setelah kita tahu siapa audiens kita, langkah selanjutnya adalah menata informasi untuk mereka. Inilah pilar kedua, desain untuk kejelasan. Tujuannya simpel, gimana caranya informasi yang kita sajikan itu nggak bikin pusing, tapi justru bikin mereka bilang, oh gitu toh. Ini nih, aturan mainnya. Simple tapi efeknya luar biasa. Pertama, satu ide per slide. Tolong jangan paksa audiens kita mikir terlalu keras. Kedua, prioritaskan visual. Kenapa? Karena otak kita memproses gambar 60.000 kali lebih cepat dari teks. Ketiga, jangan takut sama ruang kosong. Justru itu yang bikin konten kita bisa bernafas. Dan terakhir, pastikan informasi yang paling penting kelihatan paling menonjol. Gampang kan? Dan sekarang, pilar ketiga yang bakal mengunci semuanya. Ini bukan lagi soal menyajikan informasi, tapi soal menciptakan sebuah pengalaman. Gimana caranya kita bikin audiens nggak cuma nonton, tapi juga ikut berpikir, ikut berpartisipasi, dan benar-benar nyemplung ke dalam materinya. Dan slide ini, wow, ini ngejelasin semuanya. Coba lihat angkanya. Kalau cuma baca doang, materi yang nempel itu cuma 10%. 10. Tapi, coba lihat apa yang terjadi kalau kita bikin mereka aktif. Ajak diskusi, langsung naik jadi 50%. Ajak mereka mencoba langsung, meroket sampai 75%. Ini bukti nyata kalau keterlibatan itu bukan hiasan, tapi bahan utama biar materi benar-benar nempel. Tenang, kamu nggak perlu merombak semuanya kok. Mulai aja dari hal-hal kecil. Coba deh, lempar satu kuis singkat atau polling. Atau ceritain satu studi kasus yang relevan. Bisa juga kasih skenario, kalau kamu di posisi ini apa yang bakal kamu lakuin? Taktik-taktik simple ini bisa mengubah monolog yang ngebosenin jadi dialog yang seru. Oke, kita udah bahas 3 pilar utamanya. Sekarang, yuk kita kumpulin semua jadi satu rangkuman yang ringkas dan gampang banget diingat. Anggap aja ini contekan buat kamu. Ini dia intinya. 3 langkah yang saling nyambung. Pertama, pahami audiens kamu. Kedua, sederhanakan pesanmu untuk mereka. Dan terakhir, libatkan mereka secara aktif. Kenali, sederhanakan, libatkan. 3 langkah ini adalah fondasi untuk media yang gak cuma ngasih info, tapi juga bisa mengubah cara pandang. Simpan aja slide ini, jadiin checklist andalan kamu. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Nggak perlu kok mengubah semuanya dalam semalam. Coba deh pikirin satu hal kecil aja. Mungkin mau coba menyederhanakan satu slide yang paling ribet, atau mau nambahin satu pertanyaan polling. Jadi apa nih langkah pertama yang bakal kamu ambil?